Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu saya Revian Mulia, saya Yama Mufidah, dan saya Anissa Setia Putri. Saya Muhammad Aditya Putra. Saya Daniel Sam. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Wali Songo. Jadi Wali Songo adalah 9 ulama besar yang memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa dengan ciri khasnya masing-masing pada abad ke-14. Nah, dari 9 ulama tersebut diantaranya ada yang pertama ada Sunan Gresik yang kerap disapa dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan yang kedua ada Sunan Ampel atau Sunan Raden Rahmat. Dan yang ketiga ada Sunan Bonang memiliki nama asli Malik Ibrahim. Dan yang keempat ada Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Pasir. Yang kelima, Sunan Kudus memiliki nama asli yaitu Jafar Siddiq. Yang keenam, Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku. Dan yang ketujuh, Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Dan ada yang ke-8 Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said, dan ada yang ke-9 Sunan Gunung Jati yang memiliki nama Syarif Hidayatullah. Nah, dari ke-9 ulama tersebut masing-masing memiliki metode atau strategi dakwah yang berbeda. Loh, mari kita simak video ini. Wali Songo itu ada 9. Sunan yang pertama adalah Sunan Gresik yang kerap disapa dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir sekitar 1350 Masehi di Persia dan beliau wafat sekitar 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim memiliki beberapa cara dakwah. Yang pertama ada pengobatan, yang kedua ada pertanian, yang ketiga ada perdagangan, dan yang terakhir ada pendidikan. Beliau begitu ramah kepada rakyat-rakyat kecil. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir sekitar tahun 1401 Masehi di Campa dan wafat pada tahun 1481 Masehi di Surabaya. Sunan Ampel memiliki beberapa cara dakwah, yaitu yang pertama, mendirikan pesantren di Ampel. Yang kedua, mengajarkan fikih dan tasawuf. Dan yang ketiga, membina calon wali. Sunan yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Makhluk Ibrahim. Beliau lahir di Tuban pada sekitar tahun 1465 Masehi. Dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Terdapat beberapa cara dakwah Sunan Bonang, yaitu yang pertama dengan melalui musik gamelan dan tembang suluk, yang kedua melalui wayang sebagai media dakwahnya, dan yang ketiga melalui pendekatan budaya yang tinggi. Di sini saya akan membahas kisah dan strategi dakwah dari Sunan Derajat dan Sunan Kalijaga. Yang pertama akan saya bahas adalah Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Qasim adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat berjiwa sosial. Saat pertama kali datang ke daerah pesisir Gresik dan Lamongan, Sunan Derajat menyaksikan banyak masyarakat yang hidupnya dalam kemiskinan dan kesusahan. Bukannya langsung berceramah soal agama, beliau memilih untuk membantu rakyat kecil terlebih dahulu. Di saat masyarakat kelaparan, beliau membagikan makanan. Di saat banyak yang sakit, beliau mencoba mengobati. Karena itu, beliau dikenal sebagai wali yang mewujudkan dakwah dengan perbuatan. Salah satu ajaran terkenalnya adalah filosofi sedekah luhur oleh ing lati luhur ing budi, yang artinya sedekah terbaik bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan hati dan tindakan. Sunan Derajat juga membuat tempat pendidikan dan mendorong masyarakat belajar termasuk mengaji. Strategi dakwah beliau menolong langsung rakyat miskin, menyisipkan ajaran Islam lewat pepatah Jawa, memberikan keteladanan nyata, bukan cuma ceramah. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang kisah dan strategi dakwah dari Sunan Kalijaga. Jadi, Sunan Kalijaga adalah wali yang sangat unik. Nama aslinya Raden Said, dan dulunya dia adalah seorang perampok. Tapi perampok ini bukan sembarangan, dia hanya mengambil dari orang kaya untuk membantu yang miskin. Sampai suatu hari, dia bertemu Sunan Bonang dan bertobat. Setelah itu, Raden Said berubah nama menjadi Sunan Kalijaga dan menjadi wali yang sangat dicintai. Berbeda dari wali lainnya, Sunan Kalijaga tidak menggunakan cara keras untuk menakut-nakuti saat menyebarkan Islam.
Beliau tahu masyarakat Jawa sangat kuat dengan budayanya, maka beliau tidak menghapus budaya itu, tapi memasukkan ajaran Islam di dalamnya. Contohnya, wayang kulit diubah ceritanya, misalnya kisah Ramayana dan Mahabharata dimaknai ulang dengan nilai Islam. Lagu dan tembang seperti lir-ilir digunakan sebagai media dakwah yang menyenangkan. Dan ada gamelan, selamatan, bahkan pakaian adat dipertahankan agar masyarakat tidak merasa terpaksa. Strategi beliau dalam menyebarkan dakwah melalui kesenian, wayang tembang, dan gamelan, mengislamkan budaya Jawa, bukan menghapusnya. Pendekatan sangat halus dan merakyat. Nah, jadi itu adalah kisah dan strategi dakwah dari Sunan Derajat dan Sunan Kalijaga. Sunan Kudus atau lebih dikenal dengan Ja'far Shiddiq lahir sekitar 1500 Masehi dan wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Daerah Kudus, cara dakwahnya yaitu toleransi budaya Hindu dan Buddha, seni arsitektur dan ukir, dan melalui masjid dan masyarakat. Sunan Muria atau lebih dikenal dengan Raden Umar Syahid lahir sekitar 1470 Masehi dan wafat sekitar 1551 Masehi. Daerahnya yaitu Gunung Muria Kudus. Cara dakwahnya yaitu lewat pertanian, dagang, menyasar desa dan pedalaman, pendidikan lewat kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada Muhammad Ainul Yakin dengan nama lain Raden Paku atau sering kita sebut dengan Sunan Giri. Sunan Giri ini lahir di Belambangan, Jawa Timur pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi di Gresik. Metode atau strategi yang beliau gunakan yaitu melalui jalur pendidikan dan politik. Melalui jalur pendidikan, beliau mendirikan pesantren-pesantren untuk anak-anak agar bisa memperdalami ilmu agama Islam dan menciptakan lagu-lagu Islami dengan judul, contohnya seperti judul Lir-Ilir, dan bahkan membuat permainan-permainan anak kecil seperti cublak-cublak suang. Nah, karena beliau ini sudah terbiasa dengan kehidupan politik dan memimpin rakyat-rakyat, beliau juga termasuk anggota Wali Songo yang ahli dalam berpolitik. Maka dari itu beliau sangat leluasa sekali untuk menyebarkan agama Islam melalui jalur politik. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait metode atau strategi dakwah dari Sunan Giri. Nah, yang terakhir ada Syekh Syarif Hidayatullah atau sering kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tanggal 19 September tahun 1568 Masehi di Keraton Kesepuhan Cirebon. Jadi beliau menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Beliau menggunakan metode atau strategi yang berbeda dari wali-wali lainnya yang menggunakan kesenian. Beliau juga merupakan keturunan bangsawan dari kerajaan Pajajaran. Nah, metode atau strategi yang beliau lakukan yaitu melalui jalur perkawinan. Beliau menikahi 6 putri-putri raja yang memiliki peran-peran penting. Nah, dengan menikahi putri-putri raja, beliau bisa menyebarkan agama Islam dengan bebas dan dengan mudah mempengaruhi semua masyarakat di daerah Cirebon. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang metode atau strategi dakwah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati.